Halo, selamat pagi. Hari ini anak-anak akan belajar di subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, muatan IPA. Sebelum lanjut, kita akan ingat kembali darah. Darah itu tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Di plasma darah ya. Plasma darah itu berfungsi untuk mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh. Di sel-sel darah terbagi jadi 3, ada sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Sel darah merah itu membantu untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih adalah tugasnya membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan trombosit itu berfungsi untuk menutup luka. Oke. Gangguan pada kesehatan peredaran darah manusia itu terbagi menjadi faktor non-keturunan dan faktor keturunan ya. Untuk yang non-keturunan, itu contoh penyakitnya ada anemia, leukemia, hipotensi, hipertensi, jantung koroner, dan demam berdarah. Anemia itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Sel darah merah tadi fungsinya untuk mengangkut oksigen. Jadi, kalau kurang sel darah merah, maka oksigen yang masuk ke dalam tubuh kurang. Sehingga kita menjadi pusing, lemas, sakit kepala, wajah juga terlihat pucat. Untuk mengatasinya, anak-anak harus banyak makan zat besi. Makanan yang mengandung zat besi seperti bayam. Atau kacang-kacangan juga bisa ya. Untuk yang kedua, leukemia. Leukemia itu adalah sel darah putih ya, leukosit tadi. Leukemia ini berarti terlalu banyak sel darah putih dibandingkan sel darah merah di dalam tubuh. Ini kalian lihat di gambar normal. Seperti ini harusnya, sedangkan di gambar penyakit leukemia, darah putihnya terlalu banyak. Nah, kalau darah putihnya terlalu banyak, tadi kan leukosit berfungsi untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau dia terlalu banyak, dia bisa juga sampai memakan sel darah merah. Nah, termakan sel darah merahnya sehingga kita malah kekurangan oksigen di dalam tubuh, ya. Jadi ini juga bahaya kalau ada sel darah putih terlalu banyak, ya karena diproduksi sama sumsum tulang itu terlalu berlebihan. Bahaya ya. Oke, lanjut ada hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi akibat penyempitan pembuluh darah. Penyebabnya itu bisa karena usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Berikutnya ada hipotensi. Hipotensi itu kebalikan dari hipertensi. Hipotensi tekanan darah rendah. Penyebabnya karena faktor usia, kondisi cuaca, dan efek obat-obatan. Ada jantung koroner. Jantung koroner itu suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Berikutnya ada demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus dengue yang menyerang trombosit atau keping darah. Akibatnya trombosit dan sel darah putih menurun. Nah, nyamuk yang bisa menyebarkan penyakit ini Aedes aegypti. Jadi, anak-anak untuk menghindarinya harus menjaga kebersihan ya supaya tidak banyak nyamuk dan memakai autan atau lotion anti nyamuk lainnya. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia, berikutnya ada faktor keturunan. Ada thalassemia, hemofilia, dan varises. Thalassemia adalah kelainan pada darah yang tidak memproduksi cukup hemoglobin. Akibatnya, sel darah merah tidak berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejalanya itu mudah lelah, sesak, nafas, dan anemia. Ya, ini kalian bisa lihat di gambarnya. Orang yang kekurangan sel darah merah ini thalassemia perlu dibantu dengan transfusi darah supaya sel darah merah di dalam tubuhnya itu cukup. Ya. Yang berikutnya ada hemofilia. Hemofilia ini penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dibanding dengan orang normal saat terjadi luka. Misalnya anak-anak kalau tergores sesuatu pasti akan berdarah sedikit. Bergores yang kecil lah, berdarah sedikit, terus kalian tutup dengan kapas, terus darahnya berhenti. Ini berbeda dengan
Orang yang menderita hemofilia, dia jika terkena sedikit saja, darahnya akan langsung mengalir deras. Ya, karena dia kekurangan protein tadi untuk membantu proses penutupan luka atau pembekuan darah tadi. Yang berikutnya ada faktor keturunan penyakitnya varises. Varises ini ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Penyebabnya antara lain faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Oke, berikutnya ada faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, perilaku. Faktor perilaku ini berhubungan dengan kebiasaan. Kebiasaan anak-anak apakah sering olahraga atau seringnya duduk-duduk, lebih mager ya, jarang bergerak, kayak gitu. Atau juga bisa juga dengan kebiasaan makan terus-menerus, tidak dikontrol, semua dimakan, bisa itu mengakibatkan obesitas atau kegemukan. Itu juga bahaya untuk organ-organ tubuh yang lain ya, jika kita mengalami kegemukan, bisa darah tinggi atau stroke, ya, dan juga perilaku lainnya seperti sikat gigi setelah makan atau sebelum tidur, bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi tergantung perilaku kita. Kita mengatur untuk menjaga kesehatan kita. Selanjutnya faktor lingkungan. Lingkungan ini penting karena berhubungan dengan tempat tinggal kalian ya. Usahakan tempat tinggalnya di kamar sendiri dulu, selalu bersih, selalu bebas dari kuman, tidak kotor, tidak lembab, sehingga tidak banyak kuman-kuman atau virus-virus yang akan diam di dalam lingkungan kita. Ya, jika misalnya lingkungan di sekitar kita juga tidak bagus, misalnya banyak genangan air, sehingga itu bisa mengakibatkan nyamuk di situ tinggal. Kalau nyamuk tinggal di situ, kita bisa terkena penyakit demam berdarah. Ya, itu juga disebabkan lingkungan, sehingga lingkungan yang bersih juga mempengaruhi kesehatan kita. Berikutnya, ada faktor pelayanan kesehatan. Ini berhubungan dengan fasilitas yang ada di rumah sakit maupun di puskesmas. Nah, di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pedesaan itu, kadang ada fasilitas yang kurang lengkap, sehingga jika ada yang sakit, dia akan ditransfer ke rumah sakit yang lebih besar, dikirim ke rumah sakit yang lebih besar, karena di rumah sakit yang kecil atau di puskesmas kecil itu tidak memiliki alat untuk menangani penyakit tersebut, sehingga dikirim ke yang lebih besar. Nah, kalau seperti ini, maka pasien yang dalam keadaan darurat mungkin bisa berada di posisi bahaya juga, karena mungkin dia butuh segera ditangani, dia masih perlu waktu untuk ke sana. Jadi bisa meningkatkan risiko kematian juga. Jika di desa-desa juga sudah fasilitasnya bagus, maka di daerah tersebut kesehatannya juga akan lebih terjamin penduduknya jika fasilitas di rumah sakit atau puskesmas tersebut itu bagus ya, mempengaruhi juga dengan kesehatan. Yang berikutnya, faktor keturunan. Faktor keturunan ini faktor yang tidak bisa kita cegah. Kalau penyakit lain kan kita bisa cegah, misalnya demam berdarah. Kalau nggak mau kena demam berdarah, jangan tinggal di tempat jangan membuat lingkungan yang banyak genangan air, kayak gitu. Kita bisa jaga kebersihan, kita bisa olahraga untuk menghindari penyakit-penyakit lainnya ya. Tapi kalau faktor keturunan itu tidak bisa dihindari. Dia terjadi pada kita atau pada orang penderitanya akibat dari keturunan seperti orang tua. Dari orang tua memang ada riwayat penyakit tersebut atau dari kakek nenek ada penyakit tersebut sehingga tidak bisa dihindari. Salah satunya ya dicegah yaitu dengan mengadakan konseling perkawinan yang baik. Ya. Oke. Itu saja materinya mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, anak-anak silakan dibuat tugasnya yang sudah di-share di grup ya. Terima kasih.